Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sari Purnama J. Lubis, mahasiswa UIN Sumatera Utara, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, EKI 5C. Di sini saya akan menjelaskan tentang pertumbuhan dan pembangunan ekonomi dalam perspektif ekonomi Islam. Ekonomi Islam pada dasarnya memandang bahwa pertumbuhan ekonomi adalah bagian dari pembangunan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi didefinisikan dengan pertumbuhan terus-menerus dari faktor produksi secara benar yang mampu memberikan kontribusi bagi kesejahteraan manusia. Suatu peningkatan yang dialami oleh faktor produksi tidak dianggap sebagai pertumbuhan ekonomi jika produksi tersebut misalnya memasukkan barang-barang yang terbukti memberikan efek buruk dan membahayakan manusia. Sedangkan istilah pembangunan ekonomi yang dimaksud dalam Islam adalah proses untuk mengurangi kemiskinan serta menciptakan ketentraman, kenyamanan, dan tata sosial dalam kehidupan. Dalam pengertian ini, maka pembangunan ekonomi Islam bersifat multidimensi yang mencakup aspek kuantitatif dan kualitatif. Tujuannya bukan semata-mata kesejahteraan material di dunia saja, tetapi juga kesejahteraan akhirat. Keduanya menurut Islam menyatu dalam integral. Dalam pertumbuhan ekonomi ada beberapa faktor yang akan mempengaruhi pertumbuhan itu sendiri. Faktor-faktor tersebut antara lain yang pertama, sumber daya yang dapat dikelola, yang kedua sumber daya manusia, yang ketiga wirausaha, dan yang keempat teknologi. Islam juga melihat faktor-faktor yang tadi itu juga sangat penting dalam pertumbuhan ekonomi, di mana yang pertama sumber daya yang dapat dikelola. Pertumbuhan ekonomi sangat membutuhkan sumber daya yang digunakan dalam memproduksi aset-aset fisik untuk menghasilkan pendapatan. Aspek fisik tersebut antara lain tanaman industri, mesin, dan sebagainya. Pada sisi lain, peran modal juga sangat signifikan untuk diperhatikan. Dan yang kedua, sumber daya manusia. Faktor penentu lainnya yang penting adalah sumber daya manusia. Manusia yang paling aktif berperan dalam pertumbuhan ekonomi. Peran mereka mencakup beberapa bidang, antara lain dalam hal eksploitasi sumber daya yang ada, pengakumulasian modal, serta pengumpulan institusi sosial, ekonomi, dan politik masyarakat. Dan yang ketiga, wirausaha. Wirausaha merupakan kunci dari proses pertumbuhan ekonomi dan sangat determinan. Wirausaha dianggap memiliki fungsi dinamis yang sangat dibutuhkan dalam suatu pertumbuhan ekonomi. Nabi Muhammad SAW bersabda, dalam hadis riwayat Ahmad, beliau bersabda, hendaklah kamu berdagang atau berbisnis, karena di dalamnya terdapat 90% pintu rezeki. Dalam hadis lain, beliau bersabda, sesungguhnya sebaik-baik pekerjaan adalah perdagangan atau bisnis. Dari hadis yang tadi, dapat ditegaskan bahwa peran wirausaha dalam menggerakkan pertumbuhan ekonomi merupakan hal yang tak terbantahkan. Kelangkaan wirausaha bahkan bisa menyebabkan kurangnya pertumbuhan ekonomi, walaupun faktor-faktor lain banyak tersedia. Dalam hal ini pula, Islam sangat mendorong pengembangan semangat wirausaha untuk menggalakkan pertumbuhan ekonomi. Dan yang terakhir, teknologi atau yang keempat. Para ekonom menyatakan bahwa kemajuan teknologi merupakan sumber terpenting pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi dianggap tidak mengikuti proses sejarah secara gradual, tidak terjadi terus-menerus dalam suatu keadaan yang tidak bisa ditentukan. Islam sangat memperhatikan masalah pembangunan ekonomi, namun tetap menetapkannya pada persoalan pembangunan yang lebih besar, yaitu pembangunan umat manusia. Fungsi utama Islam adalah membimbing manusia pada jalan yang benar dan arah yang tepat. Semua aspek yang berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi harus menyatu dengan pembangunan umat manusia secara keseluruhan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.